yang mana sih yang namanya Adeda tuh, karena nggak tahu kan, hanya ributnya aja. Ahwat tuh menceritakan sosok Adeda, cuma tapi kan nggak tahu orangnya yang mana. Pas Noong gitu ya. Noong di balik tirai itu pas dilihat yang mana, oh itu mana, oh iya tuh, nggak suka saya mah udah aja. Kan pasti ada proses ini dulu ya, Teh Betty sama Adeda, ada penyatuan visi misi gitu kan. Kenapa bisa sampai pada akhirnya tuh ya udah mantep, ajek sreg gitu berdua gitu. Sehingga pernah sampai dialog dengan Teh Betty ke Teh Esi ya. Jadi ada 3 fase pernikahan Teh. Fase pertama fase idealis, karena masing-masing baca buku, pengajian, ilmu. Itu jadi teori gitu ya. teori Itu berapa lama kalau gitu? heula. Sudah menerima lamaran Adeda, ya hitbah Adeda, sudah menentukan itu. Ada lagi yang ini maksudnya tuh yang berminat, bukan berminat, ada yang menawarkan, Teh siap nggak nih apa namanya itu gitu. maharnya nanti umroh haji katanya. Siapa yang nggak tertarik, coba aku zaman dulu itu tahun 90. Untung saya tidak tahu saat itu. Atau gimana, atau kan ada isu juga setiap 40 tahun seorang laki-laki mungkin ada berkedua. Oh itu mah bakal dilewati. Merawat Ini mah Teh Betty yang bisa ngatasinya. Bahkan ada yang sampai terang-terangan pada saat itu. Saya lagi ngasuh anak yang masih kecil tuh ya, masih balita, anak yang bungsu. Dia itu terang-terangan bilang, Adeda saya siap loh jadi istri kedua AA gitu. Padahal itu di depan saya ngomongnya itu. Iya, karena sampai terang-terangan seperti ini, Ahwat berani sekali gitu kan. Aduh, pertengkaran suami istri, KDRT. Kang Uda, tadi siaran gimana? Bagus kayaknya tadi yang ada saya dengerin di jalan tuh banyak banget yang bertanya apa yang terfikir inspirasinya tadi gimana? Iya Teh, jadi setelah melihat dengan apa yang disampaikan Adeda, terus juga kan dengan apa yang ada di media sosial, ternyata membangun rumah tangga tuh nggak gampang gitu Teh. Jadi ada aja masalahnya gitu. Baik itu dari mulai sekecil bahkan sampai yang berat gitu Teh permasalahannya. Ya tadi juga kan banyak yang nanya ya, kayak misalnya LDR, terus istrinya pulang kampung nggak bilang lama gitu ya. itu jadi sebuah topik yang bisa kita bahas Kang Uda. Ntar lagi kalau misalnya kita inspirasi keluarga itu bisa dibahas, diangkat aja kasus-kasus yang memang ingin di ini. Iya Teh, siap Teh. Kebetulan Kang Uda hari ini tadi sama Teh Betty mau silaturahim ke sini. Sekalian sambil kita evaluasi yang ruang keluarga ya. Betul. Apa yang jadi pikiran Kang Uda kita tanyain aja sama ahlinya. Iya betul Teh. Resti punten, Ya. itu ada tamu, Adeda dan istrinya. Oh, udah datang tuh. Oh, silakan masuk Kang. Coba kita di sini aja. Alhamdulillah, demam Masya Allah. Udah. Sini aja ya. Alhamdulillah, terima kasih Teh. Alhamdulillah, hatur nuhun Adeda Teh Betty sesuai dengan undangan ya hari ini hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada Roa tadi tuh ngobrol sama sama Kang Uda. Ada masalah apa Kang Uda? Katanya pengen dicurhatin ke Adeda. Iya akan menyikapi kalau berkaitan dengan rumah tangga itu kan itu ternyata kalau saya lihat di sosmed itu ternyata nggak mudah gitu tantangannya. Bahkan terkadang banyak juga gitu orang-orang yang lebih memilih curhatnya ke sosmed aja ketimbang menyelesaikan langsung sama keluarganya gitu. Ujung-ujung nanya masalah. Tadi tuh udah habis siaran katanya ternyata dapat banyak hal mendengar siaran beberapa kali dampingin Adeda siaran di inspirasi keluarga dan manajemen keluarga. Ternyata banyak hal yang nggak semudah itu membangun keluarga gitu ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Jadi meminta ilmunya. Tapi sebelum itu mungkin sahabat Enki yang di YouTube kan belum mengenal Adeda dan Teh Betty semuanya. Bisa di-spill nggak apa sih keunikannya atau dari pasangan Adeda Teh Betty ketemu di mana atau
Apa yang membedakan Adeda dan Teh Betty dengan pasangan-pasangan keluarga lainnya? Enggak. Iya, Umi dulu, Abi dulu. Aduh, komandan heula. Ya alhamdulillah semua terjadi dan izin Allah. Kami sekeluarga teh dari pihak saya selaku suami, Agim kakak lahir sebelum saya, alhamdulillah. Sudah Agim terus saya. Beda 2 tahun terus adik, ada Tenggen, keluarga orang ke militer. Militer, pelatih militer di Jasmani. Ngedidik di keluarga teh didikan militer we. Dulu kalau ada yang satu salah dihukum semua. Kena semuanya rata Iya, gitu. jadi waduh, jadi ikatan teh kuat, makanya qadarullah sampai sekarang. Ada yang nanya kok Adeda bisa sih katanya bergabung dan AA. Ya qadarullah karena didikan dari apa dulu kalau yang satu salah teh dihukum semua. Di satu sama lain saling menjaga. Alhamdulillah. Kemudian qadarullah ketemu makhluk ini, alhamdulillah. Di mana Adi sama Teh Betty? Ketemunya di pengajian. Pengajian. Iya. Tahun berapa itu, A? Tahun awalnya sih tahun 89 ya. 88-89an. Di Darut Tauhid Belum ada Darut Tauhid nih. Darut Tauhid belum ada, belum merintis. Lagi merintis. Jadi mau ada pengajian di rumah Teh Hesti saat itu teh mau ada panitia pengajiannya ya Mia. Iya. Terus Teh Betty datang, kucuk. Saat itu mahasiswa atau gimana? Masih Mahasiswa, mahasiswi. Mahasiswi. Terus yang menariknya Kang Uda, yang lainnya nggak pada datang. Oh? Teh Betty aja sendiri karunya di Juru ya dekat Panto. Akhirnya pulang karena yang lainnya nggak pada bisa. Oh. Dan pulang teh qadarullah. Saya ada acara ke bawah. Tentunya teh sok atuh teh jangan kenal siapa namanya. Sok atuh kebetulan saya mau ke bawah barengan aja. Pakai mobil daya tuh mobil apa, mobil orang tua. Saya di depan, Teh Betty di belakang kayak supir dan penumpang angkot. Udah beres lah Teh Esti, qadarullah ya. Minggu berikutnya teh janjian lagi, ketemu lagi untuk panitia pengajian teh. Oh. Tuh pada datang lagi. Oh gitu, Masya Allah. Qadarullah ya. Kebetulan ayah saudara yang mogok ada, cina tolong nanti dereken mobilnya Ania. Aduh teh, punten sekalian ke bawah lagi aja barengan pulangna diantar lagi. Sampai di jalan teh bilang boleh jadi ada rencana Allah. Jadi itu tuh nggak jadi pengajiannya mah. Nggak jadi pengajian. Jadi bertemu jodoh itu ya. Cinlok ya bahasa anak mudanya. Tapi menariknya itu di panitia pengajian ketemu nanti, alhamdulillah. Bener nggak Bi kayak gitu versi Abi? Ya itu versi Abi, versi Adeda seperti itu ya. Kalau si Teh Betty gimana? Kalau Teh Betty itu kan memang kan dulu ya tahun 88-89 kan pengajian tuh nggak seperti sekarang ya. Iya. Iya. Masih kumpul-kumpul halakoh gitu kan. Ada murabi. Dulu tuh permulaan kenal sama Adeda itu ya setelah ya hanya selintas dan nggak Selintas. tahu Tahu gitu sosok Adeda. Kan dulu mah ngejaga Iya, pisan hijab sangat teh. dijaga. Bahkan taunya Adeda itu ini menjadi buka-bukaan ya teh ya. Buat yang perlu diketahui aja, kalau enggak itu nggak boleh. Iya, soalnya waktu itu kenalnya itu dengan Tenggen, adiknya Adeda. Bahkan Teh Betty itu dikenalin sama Tenggen itu dengan calonnya Adeda. Nah, teh ini calonnya Adeda. Oh iya, jadi sama sekali nggak kepikiran sama. Berarti sebelumnya Adida udah dijodohin dulu gitu, Kak? Ya, Sudah benar. ada Mencari kajiannya. jodoh, mencari jodoh. Iya. Jadi waktu itu tuh tahunnya dari Adeda tuh Adeda itu malah dengan calonnya dulu sama Tenggen dikenalin aja. Jadi terus ya biasa kan Teh Hesti kalau akhwat tuh kan dulu meskipun kita jaga hijab suka aja gitu kan ya. Mencari peluang. Mencari peluang noong-noong gitu kan. Nah itu ribut, itu ada Adeda gitu kan. Terus pas Teh Betty lihat yang mana sih yang namanya Adeda tuh, karena nggak tahu kan. Hanya ributnya aja, akhwat tuh
menceritakan sosok Adeda, cuma Tebeti kan nggak tahu orangnya yang mana pas noong gitu ya. Noong di balik tirai itu pas dilihat yang mana, oh itu mana, oh iya tuh, nggak suka saya mah udah aja. Tak itu tak Bahasa orangnya beda versi. Jadi gitu nggak suka sampai udah, jadi waktu pas ke rumah Adeda ikut tadi yang diceritakan oleh Adeda pun biasa-biasa aja. Jadi enggak karena menganggap Tebeti saya sudah ada calon. Iya, karena tahunnya kan Adeda sudah ada calonnya, sampai suatu ketika Murobi kami itu memanggil saya. Kemudian bertanya, Tebeti siap nggak untuk nikah? Katanya. Saya waktu itu polos aja, insya Allah siap, gitu. Kayak yang ditantang gitu kan. Udah gitu, emang siapa? Udah gitu kan kaget sendiri, emang siapa? Ya ada Ikhwan yang mau ini katanya, mau ta'aruf sama Tebeti katanya, mau khitbah langsung katanya. Emang siapa? Udah gitu terus disebutkanlah waktu itu orang KPAD katanya tuh, kasih clue dulu, ya kasih clue dulu, nggak tahu itu Adeda. Saya waktu itu siapa ya, soalnya ada 3 orang waktu itu Ikhwan yang aktif di KPAD itu. Nah akhirnya pas dikasih tahu Adeda, saya bengong juga, loh kan itu udah ada calonnya, itu kan saya kenal juga, udah dikenal. Gua dilema. Terus kata Murobi kami tuh bilang, ya itu nggak jadi teh. Oh gitu ya, nanti sore mau ke rumah. Ya itu sampai di situ deg-degan. Deg-degannya itu apa? Deg-degan saya sudah berani untuk menerima, terus kemudian Secepat itu gitu. secepat itu, dan juga ya itu nanti kalau ketemu teman-teman teh, karena kan tadi Tebeti udah sesumbar nggak suka gitu kan sama Adeda gitu kan. Nggak suka ya, anak 2, anak 3, cucu 2. Allah takdirkan. Belum kali dulu belum suka. Belum ya kayaknya ya karena ya mungkin waktu itu masih karena nggak kenal kan dia. Tapi Berarti mantep bahwa oh udah saya terima Adeda gitu. Istihara atau gimana teh? ya hasil istiqoroh, kemudian waktu itu karena ya beberapa kali sebelumnya itu kan Adeda kita suka ngumpul rapat, saya melihat sosoknya, bismillah melihat, karena memang kan saya bukan lahir, saya dari keluarga yang single parent, ayah udah meninggal, jadi perlu sosok yang lebih dewasa ya, yang lebih dewasa. Kemudian saya melihat Adeda, insya Allah kemudian terlihat keyakinannya juga kuat, tanggung jawabnya juga kuat, walaupun sempat kaget juga ya waktu pas perkenalan, waktu pas orang tua Adeda datang ke rumah, datang menghitbah, itu kan Tebeti sama sekali nggak tahu namanya Adeda, nama asli. Iya, dulu tuh udah Adeda aja tahunya gitu kan, sampai kakak itu ya kakak yang akan mewalikan saya, mewalii ya. Itu sampai memarahi gitu. Nah nikah itu kan bukan untuk sehari 2 hari, wah udah bla 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 diceramahi. Saya dengan polosnya bilang waktu itu, ya udah nanti tanyain aja nama aslinya siapa. Berarti perlu menanyakan. Tapi boleh tahu, maaf teh, sebenarnya nama Adeda itu dari siapa? Kenapa Adeda? Jadi Agim kan namanya Gimnastiar. Ya. Kalau saya namanya di Ganendra. Ganendra jadi Deda. Sudah panggilan. Nah saya juga dilema saat itu Teh Hesti, jadi kan ada 2 ahwat. Tapi sudah diputuskan, saya dialog dengan Agim, dengan Adik Agung ya, untuk bagi saya milih yang mana. Kata Adik, udah milih ini aja, yang satu lagi gitu ya, Qadarullah. Saya mikir gimana caranya untuk bisa nyampaikan ke ahwat yang sudah awal. Berarti Adeda udah ada penyampaian di awal dulu ya Ayah, yang ke ahwat itu. Tapi belum sampai mau meminang. Baru calon yang mau dipinang gitu. Iya. Iya. Jadi ketemu di masjid. Sama-sama. Teh udah dialog singkat saat itu Teh. Kan kita sama-sama istiqoroh, dan hasil istiqoroh saya milih ahwat yang lain. Sakit hati itu. Ya, Tapi jawaban ahwat ini Teh boleh jadi itu hasil istiqoroh saya juga. Karena semua dikembalikan ke Allah, alhamdulillah. Tapi sampai sekarang baik, hubungan kami baik, insya Allah. bahkan di runut jadi keluarga. Ya,
ternyata. Allah. Ada ikatan Ada ikatan keluarga. Alhamdulillah. Jadi diawali dengan proses yang baik ya. nggak ada Iya, iya, sakit benar, nih. benar. Nggak ada ya. Tapi ini menarik, kan ujian pertama pernikahan itu tadi kemudian Mas Pil, tapi kayaknya sok ada yang tanya nggak? Udah saya mah udah lewat. Sebelum ke ujian ini kan pasti ada proses ini dulu ya, Teh Betty sama Adeda, ada penyatuan visi misi gitu kan. Kenapa bisa sampai pada akhirnya tuh ya udah mantep ajek sreg gitu berdua gitu. Karena kita satu tempat pengajian ya, jadi satu Iya. visi. Jadi Jadi latar lebih- belakang apa sih? Kalau Ilmunya. dibilang bukan ilmu ya, Teh, jadi apa ya? Ya kalau misalnya kalau sekarang kan sudah ada Darut Tauhid, nah sama-sama Civitas DT lah gitu. Jadi kita tuh sudah satu seperguruan. Satu sebelumnya. perguruan, satu tata nilai. Jadi lebih mudah ya, lebih mudah. Walaupun latar belakang keluarga jauh berbeda. Iya. Dulu Teh Betty kalau ini suka nangis kamu berangkat ya. Kalau gini, Mi dihitung sampai 3. Kalau nggak naik, Abi tinggalin. Oh, loh. Yang satu keluarga militer apa tentara itu. Iya, bukan. iya, iya, tepat waktu di Yang sini. itu lembut, mungkinnya di rumah tuh nggak. Karena ya hanya melihat sosok ibu, nggak ada sosok ayah di rumah tuh. Terus gimana tuh? Kan mungkin nggak mudah ya menyesuaikan Ya. dua karakter berbeda itu. Betul. Jadi kuncinya mah semuanya didialogkan, Teh, komunikasi, dikomunikasikan. Ya, saya sampaikan ke Adeda, kemudian Adeda juga mau memahami ya, memahami, dan alhamdulillah semua bisa berjalan terlewati ya. Itu nyata apa harmoninya berapa tahun nak? Berapa Mi ya? Ada 3 tahun ada ya? Mungkin 5 tahun pertama ya. Ya. 5 tahun pertama tuh 5 masih tahun adaptasi pertama, ya. ya. Tapi sebetulnya ada yang namanya pernikahan itu sampai usia sekian puluh tahun juga. Sampai sekarang sampai juga ada. sekarang weh. juga ada penyesuaian. Jadi- ada saja hal-hal yang baru ya. Jadi Agi menyampaikan beberapa waktu yang lalu teh, jadi keluarga Sakinah teh bukan keluarga yang gak ada masalah. Di Iya. piring, sendok, garpu, kalau ketemu teh bakalan bunyi Kang Huda. Oh, benar. Aya we masalah, tapi bagaimana mensikapinya. Sehingga pernah sampai dialog dengan Teh Betty ke Teh Esi, ya. Jadi ada 3 fase pernikahan teh. Fase pertama fase idealis, karena masing-masing baca buku, pengajian, ilmu. Itu Jadi teori gitu ya. teori Itu berapa lama kalau gitu? heula. Gak kuat. Karena kayaknya banyak pertanyaan. Jadi gua ideal sekali saya selaku sosok suami guma. Jadi ideal pisan. Yang Iya, fase kedua fase nampak aslina. Kan hari awal pertama pernah ikutan pranikah teh di UPI dulu teh di Al Furqon. Oh, udah ada dulu juga ya? Ada. Jadi ideal pisan. Kemudian kelihatan aslina kumaha. Mau mulai dilema di sana karena ada konflik teh ada. Iya. Dan yang ketiga teh menggabungkan antara idealis seorang sosok suami istri dengan Realita. kondisi apa adanya gitu. Nah itu yang membuat Qadarullah sampai sekarang sudah berapa tahun cantik kita teh? 35 35, 34. 35 tahun ini ke 35. Alhamdulillah. Teh Betty yang hitung kalau saya mau hitung itu. Ini ada yang menarik kan, udah saya ketemu Adeda manggil Teh Betty itu cantik. Itu sejak kapan? Dari awal nikah manggil Teh Betty itu cantik atau gimana? Ya. Menginspirasi, soalnya beberapa bapak-bapak juga kalau dengar Adeda manggil istrinya cantik gitu. Kalau istrinya manggil apa maunya gitu. Itu Apanya lu? Wah nggak tahu lah. Mengalir. Benar-benar. itu gimana rasanya Teh Betty dipanggil cantik sama suami itu? Kadang-kadang kalau misalnya di lingkungan yang baru atau di luaran agak apa ya, malu ya, malu teh. Pernah berangkat umroh dulu Mia, Iya. cantik ya. Disebut, cantik cepat-cepat. Aduh cantik Tapi Sorakin ya, sebetulnya Adeda manggil cantik itu nggak ke istrinya aja, ke anak perempuannya, ke cucu perempuannya juga sama. Kadang-kala manggilnya cantik gitu. Seperti itu. Jadi kalau sekarang tuh saya nggak satu-satunya yang dipanggil cantik di rumah. Ada saingan. Ada saingan.
Kenapa kesamanya? Karena anaknya Adeda putra Ada. ada ya? Ada perempuan satu, kemudian cucu, anak perempuan satu, cucu, dua-duanya perempuan. Masya Allah ya. Wah, jadi Ya gitu Kang Guda, Iya, konflik mah aya wae di Benar, keluargana. tapi berarti kalau dari awal ini kan karena saya juga baru gitu ya, baru berjalan 3 tahunan lah, 4 tahunan gitu, mau ke 4 tahun gitu. Kalau dari Adeda sama TBT itu pernah punya ekspektasi masing-masing nggak sih? Jadi ketika pada akhirnya kan disatukan lagi gitu kan, dari yang idealis juga sama itunya gitu pernah membawa ekspektasi masing-masing nggak gitu Pernah ya. Iya sih itu mah Itu ada. mah ada. Ada ya? Ada. Yang kadang ingin ke bawah bayangan itu waktu dari sebelum nikah. Bayangan teh siga kieu istri teh ya. Tapi kuncinya di dialog kan teh sih dengan TBT teh Harus dialog dikomunikasikan, gitu. Komunikasikan. Dan Dialog. ujian pernikahan itu kan enggak hanya di perjalanan, di awal juga, bahkan sebelum mau menikah juga itu biasanya ada ujiannya juga. Oh itu sih TBT dulu, ini jujur aja ya, dulu tuh mengenal Adeda kan memang tidak sepenuhnya, belum Iya. sepenuhnya. Tapi tidak seperti kucing dalam karung. Cuma kucing di luar karung. Iya. Waktu itu pas mau nikah kan TBT masih kuliah baru semester 4 ya. Baru semester 4. Kemudian setelah pas ya kita menentukan menentukan tanggalnya dan sebagainya, persiapan. Kemudian baru tahu kalau Adeda itu profesinya apa. Ternyata Tukang roti kukus. tukang roti kukus ya, dulu tuh jualan roti kukus teh. Saya kan sampai kaget, ya Allah nanti saya kuliah gimana gitu kan ya. Udah gitu tapi saya bismillah ya Allah. 1 semester ke depan saya masih punya beasiswa. Tenang terus godaan-godaan itu ini yang kemarin tuh sampai ditertawakan oleh teman-temannya Adeda. Tapi memang betul ya, jadi sebelum bahkan sebelum ijab kabul pun juga itu godaan-godaan itu ada. Ya. Bukan itu aja Teh Hesti ya. Kemudian waktu itu saya kan aktif di Gamais juga dulu tuh di Salman kampus. Nah, sudah menerima lamaran Adeda ya, hitbah Adeda sudah menentukan itu. Ada lagi yang ini maksudnya tuh yang berminat. bukan berminat, ada yang menawarkan Teh siap nggak nih Gitu. maharnya nanti umroh haji katanya. Siapa yang nggak tertarik, coba aku zaman dulu itu tahun 90. Untung saya tidak tahu saat itu. Berarti baru tahu sekarang Sementara satu sisi kalau lihat duniawi ya, satu sisi Adeda itu tukang roti kukus gitu kan. Kemudian ini yang nawarin haji. Saya dapat ya Allah. Tapi saya dengan mata bismillah, saya sudah ada calon dan insya Allah sudah mau melaksanakan pernikahan. Jadi mungkin tuh yang lain yang belum Lulus ya, berarti sampai akhirnya. Dulu teh ngasih teh 50.000 hasil dari jualan roti. 60.000 dan recehan ya dulu tuh ya. Tapi ini menarik loh, kan TBT tahu setelah menjelang menikah bahwa bukan dari nafkah suami yang berlimpah gitu. Ya. Tapi terus Adeda meyakinkan TBT atau gimana dulu bertahan dari sisi ekonomi teh? Alhamdulillah dulu tuh qadarullah ya, kita tuh masih jadi Kan adiknya lumpuh, adik saya lumpuh. ya, Kang jadi Guda. kami itu 2 minggu menikah langsung saya pindah ke rumah orang tuanya Adeda. Agim pindah ke Geger Kalonggira. Ya, Agim pindah ke Geger Kalonggira, dan itulah terjadinya Darut Tauhid waktu itu. Jadi udah nikah dulu ya, Adeda TBT sudah menikah, Iya. baru berdiri gitu. Iya, pas tahun 90 kan ya waktu itu. Jadi syariatnya Usaha kami di rumah dibantu. teh ada percetakan, ada. Jadi Agim pindah kalau saya gitu Kang Guda, usaha percetakan toko buku teh. Jadi peran dari orang tuanya Adeda sungguh besar ya, kan jadi mensuplai Karena awal-awal. ya kan Di tempat awal. tinggal, kemudian makan juga kita kan bareng-bareng. Kemudian syariatnya 6 bulan pertama saya masih bisa meneruskan kuliah karena ada beasiswa gitu syariatnya. Iya. Nah setelah seperti itu saya lihat perjuangan Adeda itu Masya Allah itu kan berjuang, dan betul ya kalau untuk seorang akhwat tuh memang yang kalau memilih calon pasangan tuh yang tanggung jawab, karena kalau yang tanggung jawab mah dia akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya, menafkahi keluarga salah satunya seperti itu. Dulu Adeda menikah usia berapa? 26.
termasuk muda atau emang usianya segitu waktu itu? Targetnya Rata-rata 25, kelebihan setahun. Sama saya juga 25, tapi ya kelebihan juga setahun. Tapi yang saya tahu Adeda kan tidak bekerja di perusahaan orang lain ya. Dari awal tuh wirausaha. Enggak, dulu udah sempat mau kerja ke Soroko di Sulawesi. Ya tapi karena adik lumpuh eta jadi disampaikan jauh-jauh. Gimana belum tentu jelas rezekinya, udah di sini aja. Makanya berwirausaha aja di rumah teh. Segala di rumah teh. Dulu Yang penggagas wirausaha Agim. Di Agim bagian mancing ikan, saya bagian ngelola ikan gitu teh. jadi satu partneran sama Agim tuh Iya, urusannya. Iya, bareng-bareng dulu. gitu. Jadi kalau malam Ahad itu orang lain jalan-jalan, kalau saya sama Adeda tuh ya itu menyiapkan roti teh. Jualan roti Jualan kuku. buat besoknya Adeda kan jualan roti kukus. Nah malamnya itu ya itu ngasih mentega, ngasih meses, ngasih isian roti lah gitu. Sambil kan saya waktu itu juga ngajar, saya sempat ngajar di SMA Al-Falah di Dago. Jadi kadang-kala kalau pas lagi musim ujian sambil ngisi koreksi hasil ulangan anak-anak gitu kan waktu itu. Iya. 1 tahun pertama ya itu ya Bia. Seru pokoknya, Masya Allah. Jadi ingat zaman Baghladi ya. Makanya kita dokumentasikan ya, supaya jadi ilmu. Yang karena menarik ini kan tidak semua yang berani gitu untuk taruh terus mengambil resiko belum mapan gitu. Tapi yang menarik Pak, oleh Allah dikasih yakin aja kita teh cantik ya. Ya karena memang mungkin kalau Teh Betty memang dari keluarga yang memang harus struggle ya Teh ya. Kemudian yang prihatin, yang sederhana, jadi nggak neko-neko lah Teh gitu ya. Nggak berharap gimana gitu, walaupun melihat keluarga Adeda kan pada saat itu keluarga Adeda keluarga tentara. Kemudian kalau lihat dari orang tuanya ya cukup mapan ya, tapi saya ngerti banget gitu kalau Adeda itu tidak mendompleng dari orang tuanya, Teh. Semua harus hasil kerja keras. Jadi supir sendiri. angkot, jadi Di segala macam pedagang bisa kaki ya. lima Teh sih. Iya. Nah, itu mungkin rahasianya nggak malu atau apa yang memotivasi mau melakukan itu gitu. Gak tahu ya, pokoknya Teh mau aja mencoba. Karena kami Anak muda berprinsip gitu, tapi nggak malu. ini Teh, prinsipnya selama itu pekerjaan itu halal, tidak mengganggu orang lain, kenapa tidak? Seperti itu. Dan semangat. Supir angkot kan apa punya angkot Teh. Jadi kalau malam nganggur angkotnya di bagian malam. Dan ya keluarganya Adeda syariatnya keluarga wirausaha. Kalau Teh Betty memang berasal dari keluarga yang bukan dari wirausaha. Ibu memang terima jahitan seperti itu. Jadi yang di balik layar nggak maju. Kalau ini kan keluarganya Adeda itu pada maju. Di lapangan. Ya di lapangan langsung bertemu langsung dengan konsumen. Nah, Teh Betty tuh ingat dulu muda tuh, jadi ingat lagi waktu pas belum jadi dengan Adeda Ta'aruf gitu kan. Waktu itu sempat Adeda itu memberikan 10 ya. 10 ini Teh stiker. Stiker Islami dulu tuh kan jarang ya. Percetakan Islam. Dan Teh ini bisa dijualin katanya Teh buat nambah-nambah gitu. Karena dia sama sekali nggak pernah jualan ya. Malu dulu tuh kan kalau mau nawar-nawarin tuh. Aduh gimana, udah ya disimpan. Jadi satu saat ditanyakan lagi, gimana Teh udah laku udah laku belum? Baru laku 1 itu pada Teh Betty sendiri yang beli. Berarti yang mengajarkan wirausaha itu Adeda dulu ke Teh Betty. Adeda, iya. Sekarang juga Teh Betty banyak usahanya ya. Alhamdulillah. Seperti Karena dalam pikirannya gitu, Kang Bunda, saya belum tentu lama akan berdampingan terus dengan Teh Betty. Jadi diupayakan sedapat mungkin Teh Betty juga bisa mandiri. Gitu. Jadi mempersiapkan. Makanya juga difasilitasi, disiapkan, difasilitasi. Iya, dan kalau Teh Betty sih dobrak diri ya, karena sebetulnya karena melihat ini ya apa sih namanya itu, melihat bagaimana orang tua ya, ibu terutama. Iya. Ya ibu kan ditinggal oleh ayah itu, oleh suaminya atau ayah saya itu masih muda. Iya. Ibu punya keterampilan, jadi ibu itu mewanti-wanti sekali ketika sudah menikah kamu nggak boleh bergantung kepada suami, kamu pun juga harus bisa mandiri. Nah dari situ akhirnya diajarin oleh Adeda, kemudian datang dari sendiri, dobrak diri, akhirnya alhamdulillah itu sedikit demi sedikit. Dan saya juga ngajarinya enak karena yang diajarinya mau. Kalau latar belakang Jadi sekolah boleh beda ya. ibarat kadorong setik teh ujuk lompat gitu.
latar belakang Udah kuliah nggak buku, nyambung. jualan buku apa aja cantik, jualan buku di Ya, baca asuransi, di nutrisi, Masya Allah. sempat Banyak jual ya. kerupuk juga ya. kerupuk. Itu kan berarti anggap berarti ujian berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Nah, kalau misalkan dari sisi lain gitu ada nggak kayak misalkan kalau ini kalau biasanya pengantin baru itu kan kalau abis nikah tuh biasanya mau tinggal sendiri gitu kan, nggak sama orang tua gitu rumah. Nah kadang yang jadi apa ya, yang bisa jadi nanti ini juga jadi polemik kedepannya gitu, karena kalau misalkan mertua atau juga orang tua ngelihat istrinya nggak kerja nggak ngapa-ngapain diem aja di rumah, jadi kan itu juga jadi masalah baru juga gitu. Ada nggak? Iya, karena kita juga udahnya dari dulu juga mau kontrak dia. Ya, sempat. Ya mungkin ini kalau nanya ke Adeda mungkin enggak ini ya, karena enggak real karena Adeda kan masih tinggal di rumahnya sendiri. Kalau saya kan dua minggu setelah nikah langsung tinggal dengan orang tuanya Adeda dengan ya mertua indah katanya ya. Nah, kalau bagi saya itu memang kalau disebut ujian tepatnya bagi saya masih anugerah ya, karena di situ saya bisa lebih banyak belajar ya, belajar bagaimana menjadi seorang istri ya, karena saya lihat ibunya Adeda bagaimana melayani bapak apa Adeda. Karena saya kan kehilangan semua itu dulu. Nggak ada contoh ya di rumah. ya nggak ada contoh kan, bahkan saya berpikir dulu tuh waktu sebelum nikah saya tuh punya pikiran begini kan, ngapainnya kok nikah capek-capekin diri gitu kan, kenapa sih harus dilayani, masa sih minum aja harus diambilin kan bisa kan seperti itu, nggak ngerti kan dulu tuh ilmunya seperti itu. Jadi saya masih egonya tuh tinggi banget waktu nikah sama Adeda. Alhamdulillah Adedanya sabar gitu ya. Sabar dan sadar. Itu menarik Iya. ya. Kalau TBT kodarullahnya selain sadar, kuat, punya ilmu, punya. Nah kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya, perempuan-perempuan itu kan mungkin dimanjakan, dididiknya tuh sama orang tuanya itu serba mudah. Jadi ketika udah nikah tuh benar-benar stres. Iya katanya seperti itu ya. Ya itu bilang ke anak-anak dulu mah habis bir angkot layar tancap jadi pedagang kaki lima. Jawabannya sederhana teh sih anak-anak itu kan dulu katanya, sekarang beda lagi. Dengan mudahnya itu kan dulu ya. Iya. Gimana nasihatnya buat para pasangan muda nih? Yang pertama mah berkaitan dengan keyakinan, keimanan. Ya, walaupun kita belajar dulu sampai sekarang teh sih jadi pemulung kita mah. Pemulung ilmu. Jadi itu yang paling utamanya, yakin terus saja melakukan yang terbaik. Nanti Allah tuntun bimbing insya Allah. Jadi intinya harus ilmu dan keyakinan kepada Allah yang keilmuan, keyakinan. Dan itu itu tidak merasa lebih ya Teh ya. Tidak merasa lebih. Gimana maksudnya? Jadi suami dan istri antara suami dan istri itu tidak merasa lebih. Bahkan merasa saling membutuhkan. Karena Juga kalau kuncinya ngobrol, di situ ya. Kalau misalnya sudah salah satu merasa lebih, itu biasanya suka ada letupan-letupan dalam rumah tangga, karena merasa berjasa, merasa ya itu egonya superior gitu ya, superior. Jadi terlihat egona tuh kalau mau ngobrol nggak mau dengar ke sana teh. Jadi kalau ya sempat kita dialog gitu yang di syariatnya Allah tetap memberikan kita sampai saat ini kebersamaan sampai saat ini. Setelah saya pikir ya boleh jadi mungkin karena kita merasa kekurangan, masing-masing itu merasa kurang gitu. Tidak ada yang merasa lebih gitu kan. Salah satu saya kurang ilmu, ada kurang ilmu mungkin seperti, jadi yuk kita sama-sama untuk belajar, jadi saling memahami dan saling memaklumi akhirnya seperti itu. Dan kalau ada konflik, Kang Huda jarang berbantah-bantahan teh sih, jadi masing-masing aja bicara dulu gitu. Menahan diri. Bisa kan di awal pun ketika kita di debat tuh pengen nyerang lah. Ya, ini karunia Allah gitu ya, jadi Emang dari kalau awal gitu. saya ada yang kesel TBT bisa menebak di wajah saya jadi hasem.
Kalau adanya tuh udah ditebak kalau lagi kurang nyaman itu kan diem kan, karena kan biasanya rame di rumah tuh. Oh, serame ya. Maksudnya itu Bukan tipe pendiam gitu. ya bukan tipe pendiam gitu. Tapi kalau TBT diam, makin adedanya itu makin nggak tahu, karena memang TBT memang pada dasarnya itu diam gitu. Jadi TBT-nya sendiri teh kadang-kala yang kesel, kok marah didiemin terus gitu. Inginnya makan dihurian atau gimana gitu kan. Jadi akhirnya tuh ya udah, saya akhirnya membuang ego, ya sudahlah gitu kan, kalau ada marah Berkomunikasi itu ya, berani memulai untuk betul. Sampai anak-anak dan orang tua teh nggak tahu kalau saya teh ada konflik teh Kang Huda. kok bisa Tapi itu kalau ada konflik diem-dieman gak Kak? Kayak misalkan Jadi kita di orang-orang kamar gitu. aja cantik ya. Di kamar, kemudian didialogkan kalau sudah merasa apa Reda, ya, ada reda. kamu kira dia dikata konflik kan, terus begitu keluar apalagi tadi tinggal di keluarga besar, pura-pura nggak ada masalah. dan sedapat mungkin bersentuhan. Sedapat mungkin bersentuhan di jalan kaki walaupun kerkehul, pegangan tangan. Kan itu terapi nah, walaupun bergejolak batin. Jadi nggak ada ya, udah kita jauhan dulu gitu. Kamu kesini, aku kesini, enggak gitu. Nggak boleh. Ada sih teh, tapi mungkin tidak drastis ya teh ya, tidak drastis, dan semuanya itu teh akhirnya teh ya, ini mah semuanya pertolongan Allah aja ya. Jadi Bener. akhirnya teh diluluhkan gitu teh, diluluhkan. Sebetulnya mah ego saya kan mau juga gitu kan, ya harus, masa sih kadang-kala kan TBT yang duluan gitu ya nanya atau gimana, kan inginnya makan kalau perempuan kan inginnya mah laki-laki duluan ya teh ya. Nah, Nggak usah ngomong lah, ngerti aja gitu. gitu kan, inginnya mah kan nggak nyiapin apa-apa gitu, tapi ya tetap aja semua, karena saya berpikir ini kuncinya apa namanya itu, Bismillah aja, ini mah karena Allah gitu aja teh, biar Allah suka aja gitu. Ya Allah, saya teh sebetulnya mah kesel nih ya, tapi insya Allah surga ya Allah, surga ya Allah itu aja. Jadi akhirnya teh nyapa duluan. Kadang-kadang minta maaf duluan gitu kan. Kan suka nanya, Abi marah ya ke Umi. Saya teh bilang gitu teh sih, enggak, Abi marah dengan diri sendiri. Berarti nggak kenapa? bohong juga, kita memang marah gitu. Ya marah, tapi marah bagi diri sendiri. Kenapa? Sudah punya ilmu, dia sudah tahu bakal ada ujian gitu ya. Kenapa kok saya masih cemberut gitu? Jadi kan musina mah nggak gitu, sudah dapat ilmu mah. Masya Allah ya, luar biasa ujian. Nah, ujian terberat apa? Kan udah 30 tahun lebih nih. Atau ada tingkatannya? 5 tahun. 10 Ujian tahun. terberat waktu disangka yang menggelapkan dana ya. Oh iya, Itu sekeluarga perusahaan. itu ya. Oh, pernah gitu ya? Pernah. Ada Nah gitu. ya itu. Sampai urusan dengan polisi, sampai sakit sebulan. Anak-anak pun Keluarga juga, stres. keluarga stres. Tapi bukan karena dari ini, tapi dari pihak keluar. Jadi dari eksternal gitu ya? Ya, Iya. eksternal. Karena mungkin di dalamnya udah kuat ya. Terus gimana keluar dari ujian itu? Apa yang syariatnya menolong? Syariatnya, saya bilang ke Agim bilang, Deda tobat. Tapi tengah arti boleh makan, saya teh korban, lain Bukan pelaku gitu kan. bukan dituduh pelaku. gitu Ya. Kemudian ada teman yang pada saat ditanya, pernah pengalaman nggak, Pak Seko? Pernah disangka penadah, sampai ke pengadilan, waduh pusing terus gimana solusinya? Pasrah. Saya ingat sekali berbicara teh di depan SMM, pasrah. Dicoba aja gitu teh sih, pokoknya terserah Allah saja. Yang penting saya tidak melakukannya, Allah Maha tahu, dan kalau saya tobat apa saran Agim, solusi datang langsung dalam hitungan singkat. Beres ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi kuncinya berserah diri, terserah Allah. Tapi kan berarti harus ada yang dikuatkan, berarti dari sisi ruhiyahnya gitu ya. Iya, karena tobatnya itu. Alhamdulillah karunia Allah ya. Masya Allah. Tapi itu kan maksudnya 30 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Kalau yang rumah tangganya awet rajat mah wah itu tuh panas gitu ya. Kalau Ya masalah anak, ini kan ada konflik teh, masalah anak, masalah Tetangga juga enggak. tetangga. Kalau tetangga enggak sih ya. Karena kita terpencil ya nih di Gang Rumahnya Buntu. terpencil di Gang Buntu. Dengan tetangga kos-kosan unggul teka renal.
Atau ini yang banyak dihadapi mungkin ya bagi yang sudah belasan tahun, bosen, pernah nggak bosen gitu atau Ada rasa iya jenuh gitu lah. atau gimana, atau kan ada isu juga setiap 40 tahun seorang laki-laki mungkin ada puber kedua gitu. Oh itu mah bakal cintanya dilewati. Merawat Ini mah cintanya. TBT yang bisa ngatasinya. Iya, sempat ya Teh ya. Iya betul katanya puber kedua. Sebetulnya itu apa sih namanya tuh mitos Hoax. ya. Oh, Mitos. enggak, jadi enggak wajib ya puber kedua. Enggak, Teh, Nggak enggak. wajib. Itu tuh enggak mesti setiap laki-laki mengalami hal itu dan gangguannya itu bukan berarti ada will atau ada orang ketiga, tidak selalu seperti itu, tapi ada fase itu karena pada masa itu kalau yang saya pelajari ya menurut ilmu biologi, seorang laki-laki itu merasa di puncak-puncaknya dia mungkin Superior. sedang karir, sedang menanjak, kemudian Kematangan. kematangan psikologisnya, tapi satu sisi biologisnya itu sudah mulai menurun kan. Nah, untuk menutupi semua itulah maka seorang laki-laki itu biasanya dia lebih ngedadak lebih dandan lagi, kebugarannya dijaga lagi dan seperti itu. Jadi sebenarnya dia lagi nyelesain masa dalam ya, dirinya ya. sebetulnya seperti itu yang saya ketahui ya Teh ya, menurut yang sampai saat ini. Jadi sebetulnya puber kedua itu seperti itu. Nah, makanya tapi ada biasanya itu karena pada saat itu seorang laki-laki sedang membenahi dirinya dari penampilannya dan sebagainya, ya ada saja kan yang tertarik itu. Dan itu tidak bisa kita hindari ya Teh ya. Pada datang ke rumah Teh Hesti. Maksudnya teh yang menggoda atau gimana? Ya, betul Teh ya, dan itu tidak sedikit, bukan sedikit, maksudnya itu ada ya, bahkan ada yang sampai terang-terangan pada saat itu. Saya lagi ngasuh anak yang masih kecil tuh ya, masih balita, anak yang bungsu. Dia itu terang-terangan bilang, Adeda saya siap loh jadi istri kedua AA gitu. Padahal itu di depan saya Ada ngomongnya TBT itu, itu. iya, karena sampai terang-terangan seperti ini Ahwat berani sekali gitu kan. Terus saya hanya senyum aja ya. Adedanya sendiri kan yang kasihan. Saya memaklumi Ahwat itu dan apa namanya itu yang saya kasihan itu ya Adeda kan berarti kan dalam posisi yang tidak nyaman saat itu Benar. kan. Ada istrinya, kemudian ini ada Ahwat ya. Jadi tekanan nggak pressure Jadi gitu. Tekanan dari sisi kanan kiri atas bawah. Terus bisa lulusnya gimana? Bisa lulus Satu dengan sisi ujian. kan banyak dengan teman-teman seusia kan rata-rata bilang gitu Teh Hesti tentang istri kedua segala macam. Seakan-akan mudah gitu. Tapi pada saat TBT bilang tolong perhatikan lagi, pertimbangkan lagi benar. Wow. Iya, Bukan ada. kerjaan mudah gitu. Betul. Ada yang sampai memang sudah tahap yang sangat dekat sekali Teh ya. Pada saat itu saya pun juga sudah mungkin hampir bukan putus asa ya, hampir akhirnya tuh ya akhirnya pasrah saat itu. Kalau misalnya memang itu Allah yang terbaik bagi menurut Allah ya apa boleh buat. Tapi orang tua sampai saat itu tidak pernah saya kasih tahu masalah yang ada di rumah ya. Bagaimana Adeda Karena mencurhatkan hal itu. betul, karena kalau seorang laki-laki sedang tertarik ke lain itu kan beda lagi gitu kan. Kadang-kala salah sedikit aja di rumah tuh ya. Iya, benar. Salah sedikit aja, aduh ya Allah bismillah. Kadang-kala mungkin saya anak-anak sekarang yang bilang, Umi kalau lagi ada masalah dengan Abi saat itu Umi itu jadi lebih galak katanya. Oh iya betul. Nah itu Suasana rumah Berarti TBT juga berubah. normal gitu, maksudnya Iya. nggak yang enggak udah Teh, terima aja gitu. enggak Teh, saya reaksi-reaksi juga gitu, normal ya Teh. Ada reaksi-reaksi gitu. Tentu saja Tapi normal. hebatnya Teh Hesti TBT mah kan ada bilang oh ini mau dilabrak ku TBT gitu. Enggak TBT mah ikut-ikutan gitu. Jadi Kita barengan saat itu. Jadi misalnya ini ada si X yang memang akhwat tersebut Teh ya. Kemudian ternyata harus berbarengan, saya berangkat barengan, satu mobil, bahkan saya ngasuh anaknya ya pada TBT saat kok itu. bisa ya menjaga hati gitu gimana? Saya nengok ibunya ya yang lagi sakit, walaupun hati panas waktu saat itu dan inginnya mau gimana gitu kan. Tapi ya Allah, saya berusaha untuk sebaik mungkin. Dan satu aja, saya ingin memperlihatkan bahwa inilah saya istrinya Adeda saat itu ya. Supaya dia jangan sampai punya image yang
yang enggak lah gitu teh ya. Ya jangan sampai punya image istrinya Adeda tuh galak dan sebagainya enggak gitu kan. Saya udah baikin walaupun saya tahu dia tahu lagi PDKT dengan Adeda dan Adeda juga sedang ada hati juga gitu kan saat itu. Nah jadi akhirnya itu ketika pas sampai akhirnya saya sudah lelah, bukan sedikit lelah ya teh ya, karena saya juga memperhatikan anak-anak pada saat itu menjelang masa remaja juga yang dua tuh. Nah, kemudian Adeda seperti itu saat itu ya sedang kasmaran kalau boleh saya bilang. Saya ini nanya ke Adeda, Abi, memangnya siap enggak akhwat tersebut itu untuk memasuki rumah tangga seperti kita ini gitu kan, yang punya prinsip seperti ini, yang Abi bangun seperti ini, dia siap enggak? Ya, dengan kebiasaan, dengan prinsip yang kita anut, dengan kesederhanaan, dengan apa adanya dan sebagainya. Siap enggak? Adeda langsung mikir pada saat itu. Akhirnya alhamdulillah Allah selamatkan. Selamatkan untuk saya ya. Tapi Adeda sendiri gimana? Saya pernah dengar juga sebelumnya Ayah pernah nyampain kalau punya satu atau dua itu takdir Allah itu gimana? Iya, betul. Pada saat saya dibilang dengan TBT bilang gini, Abi mah pada prinsipnya ngikutin apa yang Allah takdirkan. Tapi sekiranya boleh Ya boleh ikhtiar, iya. kalau Abi mau nikah lagi tolong sampaikan apa kekurangan Umi. Makanya saya rinci aja terus kelebihannya teh ternyata Lebih banyak banyak. Kelebihannya, Masya Allah. Dan apa yang terpikir oleh saya, apa yang sampaikan TBT belum tentu bisa menyesuaikan dengan kebiasaan yang dibangun dalam keluarga. Itu pertolongan Allah juga mungkin ya, karena dua-duanya kan TBT minta tolong ke Allah, Adeda juga minta tolong ke Allah. Iya. Karena kalau misalnya sama-sama emosi, kayaknya nggak akan ketemu ya, bahkan mungkin bisa malah jadi renggang ya. Kan yang menarik itu ketika misalnya suami menunjukkan tanda-tanda lincah lagi itu, istri itu jadi kayak kurang percaya, aja curigaan gitu ya. Kan dan sedang kata TBT itu masih sedang membenahi diri, suka olahraga, itu sih bagian dari menyelesaikan masalah pribadi. Gimana? Jadi pada saat itu teh seperti yang pendek pikiran teh. Jadi makanya perlu TBT itu pada saat dialog untuk memperpanjang pikirannya. Kembali normal. Jadi diingatkan jauh ke depan gitu. Jauh ke depan. Karena kadangkala pendek pikirannya. Jadi yang terpikir itu adalah yang terdekat aja. Oh enak, nyaman gitu kan. Bahagia seperti itu. Tapi tidak dipikirkan bagaimana nanti ke belakangnya gitu ya. Akibat dari perbuatan tersebut gitu ya, atau akibat dari keputusan saat itu. Seperti itu. Dan bagi siapapun yang melihat tayangan sekarang, semua dikembalikan ke Allah. Iya, betul. Semua kembali. Karena beda-beda ya. Beda-beda. Iya, boleh jadi kan. Ini mah versi Adeda dan TBT. Iya, benar. Karena kalau beda resep, beda hasilnya ya. betul. Dan kalau jujur memang TBT nggak siap. Waktu itu TBT jujur ke Adeda, Umi belum siap untuk posisi seperti itu, gitu kan. Belum siap. Dan kalau boleh memilih, Umi ingin jadi Siti Khadijahnya Rasulullah. Kalau boleh mah Rasulullah tuh menikah setelah dia meninggal. Curang gitu ya. Tapi kalau melihat fenomena zaman sekarang kan karena memang ya nggak tahu ya, ini mungkin karena berkembangnya zaman juga gitu ya. Jadi tuh tuntutan baik dari suami atau juga istri itu juga bisa jadi bertambah juga gitu, sehingga larinya jatuhnya, mohon maaf, ini perselingkuhan gitu ya. Jadi ini kan kasus yang sekarang juga sedang marak juga gitu. Salah satu karunia Allah yang sangat besar di keluarga kami, Kang Huda, adalah qanaah, rasa cukup. Jadi di rumah keganggu itu berapa tahun Cantik? 24 tahun. Di rumah deh, walaupun posisi saya syariatnya ketua yayasan, pegang perusahaan, ya tapi ini karunia yang sangat besar deh. Jadi merasa cukup
Bukan Jadi- berarti nggak mampu beli yang besar, atau pilihan aja itu, mau ekonomis atau hemat atau gimana? Kenapa Mia? Karena Emang sederhana kan, kayak Adidas sama Toyota Nggak itu nggak kepikiran berlebihan. atau nggak kepikiran? belum kepikiran saat itu ya. Ingin sih ada keinginan untuk rumah lebih baik. Gitu. Pesan oleh apa ke pesan Adidas bagusnya pindah, jangan di sini katanya. Kepikiran terus. Tapi semua ada waktunya teh sih. Semua ada waktu. Qanaah tadi itu ya, rumusnya tuh. Jadi bahagia, nikmat aja di situ, nggak kelihatan kekurangannya gitu. Iya, dan satu yang dijaga itu adalah komunikasi. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tidak nyaman ataupun yang memang permintaan khusus gitu kan ya. Kadangkala kan teh sejalan dengan pernikahan itu kadangkala seorang istri terutama ya, karena merasa sudah biasa jadi akhirnya tidak terlalu tidak terlalu Spesialkan. ya memspesialkan suami gitu kan. Jadi karena berjalan begitu aja apa adanya. Nah, ini mungkin yang kadangkala menimbulkan perselingkuhan yang sekarang lagi ramai ya. Lagi ramai karena mungkin si istrinya itu tidak apa ya namanya itu, dia tidak terlalu merespon keinginan suaminya. Ya, seperti itu, tidak memperhatikan, kemudian dia tidak bisa membaca apa sih bukan ya yang sedang Dibutuhkan ya. yang dibutuhkan oleh pasangannya. Ku tahu Kemudian yang ku mau, Nah, ku itu. tahu yang kau mau. seperti itu. Itu kuncinya komunikasi ya, harus Komunikasi. bilang. Komunikasi. Paling gini teh sih, saya kadang-kala keluar kota pulang beberapa hari baru pulang. Kemudian sengaja dengan TBT jalan pakai olahraga, jalan kaki bareng berdua aja. Padahal saya nyetel teh 2 radio MP dan radio Betty. Saya saat itu nyiapkan waktu 1 jam, setengah jam, dengar terus cerita ucing, cerita segala macam tetangga, tukang sayur, tanaman, anggrek segala macam diobrolkan, diseru. Iya, karena kan kalau seorang istri, apalagi kalau saya sih kan di rumah ya, nggak kerja keluar gitu, nggak di rumah sehari-harinya, kemudian paling ngurus anak, ngurus yang ada di rumah, sekali-sekali aja sih keluar rumah berinteraksi dengan santri. Dan sekarang aja setelah anak-anak sudah dewasa, anak-anak udah gede, saya mengikuti beberapa komunitas. Jadi otomatis kalau misalnya nggak ada itu ya kurang lah yang diobrol Obrolannya oh ya, ya. Ah. Sebenarnya kan kalau menurut ahli psikologi itu kan wanita itu kan 21.000 ya, 20.000 ya dalam sehari itu. Jadi ketika Adeda datang tuh semua ngeburudul gitu apa yang diceritain. Dan alhamdulillah Adeda mau mendengarnya, Karena Abi ngasih materi training mendengar itu emas nih. mendengarkan. Jadi latihannya gitu. Jadi kamu udah sering dengerin istri. Ini mau ngeluarin kata enggak gitu. Iya. Mancing ya. Betul, iya. Tapi kan harus paham juga ya bahasa tubuhnya gitu ya, nonverbalnya begitu ya, kalau misalkan ada yang nggak nyaman. Iya, ada sesuatu dan yang- itu dipelajari sekali. Dipelajari tapi tidak secara langsung ya, karena berkaitan dengan waktu aja terus. Ya intinya mah kalau seorang istri itu jangan sampai dia, kalau bahasa Sundanya itu kejongjonan teh apa teh? Terlena ya, jangan sampai terlena. Jadi tetap saja dalam perjalanan waktu rumah tangga itu dibutuhkan inovasi lah ya seorang istri, bagaimana melayani suaminya gitu kan. Jadi kita tuh harus open mind teh, karena kan Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Kalau untuk urusan dunia itu mah enggak gitu kan, selama tidak keluar dari syariat agama ya, seperti itu. Jadi saya pelajari dia inginnya sepertinya. Kadang-kala kan mungkin harus ya itu tadi ya, kadang-kala kan jalan-jalan berdua aja, anak-anak udah saya titipin dulu gitu kan. Dan sekarang lebih banyak gitu teh, jalan berdua aja. Seperti itu. Termasuk Ada- makanan juga sisa anak-anak ya. Iya. Karena sudah lebih memahami atau sejalan dengan bertambahnya usia pernikahan, kesadaran itu. Bertambahnya usia pernikahan. Sama siapa nih? Lebih wise, lebih Jadi lebih banyak tadi ya yang menerima gitu ya. iya. betul ya. Dan ini juga jangan tabu ya, khususnya untuk para istri ya, ibu-ibu ya. Jadi karena kan wanita itu secara biologis beda teh ya dengan laki-laki. Ada masa-masa tertentu seorang wanita itu mungkin sedang down ya,
Dia sedang kayak PMS itu kan ya, jadi Iya, jangan iya, iya. kayak suka uring-uringan gitu Kang Yuda juga ya. Nah ini Kang Yuda harus memahami Huda, istrinya. Mi, Huda. Ya. Siapa? Huda. Huda, Kang Huda. Ya. Jadi harus memahami kalau misalnya istrinya buat mudah tersinggung pada waktu tertentu. Nah itu saya suka komunikasikan karena saya latar belakang biologi, jadi saya sampaikan ke Adeda apa adanya dalam siklus seorang wanita ini begini-begini. Kemudian sekarang setelah perjalanan usia, nanti Umi akan memasuki masa menopause, harus lebih sabar lagi, gitu kan. Ada tahapan-tahapan menopause yang memang tidak bisa saya menghindar, ya. Dan ini bagaimana nih solusinya? Nah, saya kasih tahu juga, gitu kan. Nah, ya, Kunci kepada nama Adeda. komunikasi. Jadi Komunikasi yang kasih ilmu komunikasikan. Teh Hesti. Saling mengisi gitu ya. Iya. Apa yang suami tahu diberikan ke istri, apa yang istri tahu disampaikan ke suami gitu. Dan kan katanya gini, kalau pernikahan itu misalnya suami di kanan, istri di kiri, harus ketemu di tengah gitu, atau harus ada yang menyesuaikan ke kiri dan ke kanan. Bisa ke tengah, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa. Sesuai kebutuhan. Oh, Sesuai iya. Dinamis ya, yang Iya. dinamis. Jadi kayak main Tidak layangan mutlak, keluarga Teh. teh Kang Huda. Kadang kala tarik, Tarik, kadang kala ulur. ulur. Yang penting kepegang terus. Iya, iya, iya. Nah, menarik sih, tapi waktu kita terbatas. Nanti kita bikin seri yang Jadi yang kedua, minimal kita tahu ya Kang Uda, kalau di awal tuh begini, di tengah seperti ini, dan di ujung tadi belum selesai sih. Masih penasaran kan? sih. Kalau namanya ngobrol Dan kayak semua gitu. karunia Allah. Karunia Allah, betul. Yang Iya. penting mah terus evaluasi diri. Iya betul. Evaluasi Evaluasi diri. Kuncinya Dan mah kuncinya ilmu di rumah juga Teh Hesti. Yang setel teh ilmu aja Teh Betty ceramah sok detailnya apa Mi materinya tentang apa cerita di jalan teh. Sampai menghabiskan yang 20.000-nya tadi. Jadi disampaikan dulu ya, sebelum disampaikan ke banyak orang, disampaikan dulu ke keluarga gitu. ya Iya, kadang-kadang seperti itu ya. iya alhamdulillah. Mereka try lah untuk melengkapi ini dapat intisarinya. Ada pesan yang mau sampaikan buat sahabat MT. Tips Di Umi aja. MT Betty. Tipsnya ya Terutama bagi pasangan yang baru awal-awal nikah, maksudnya. Jadi Ya yang sudah, penting tahap. mah cari kelebihannya. Bahkan ditulis sehingga saya ke Teh Betty teh Hesti ada 2C 2S. 2C 2S. Apa Ya, itu? C pertama cantik, kedua cerdas, Cerdas, terus S-nya kedua S yang pertama soleha, nu kedua sederhana. sederhana. Masya Allah. bukan tajir, nggak ada tajir ya, nggak. Sederhana malah ya. Jadi karena Teh Betty punya kemampuan berwirausaha, jadi salah satu hikmahnya mendapatkan uang teh kan harus dengan perjuangan berat. Ya otomatis ada berhemat di sana karena Betul. mendapatkannya susah, jangan sampai mengeluarkannya dengan mudah gitu. Itu salah satu ikhtiar bagaimana Teh Betty jadi sekarang mau beli baju hasil jadi jualan dulu pasar baru ya. iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik BT Betty. Iya intinya kalau untuk pasangan baru masing-masing harus saling mengenal. Ya mengenal apa yang disuka dan tidak disuka Teh. Apa yang tidak disukai oleh pasangan, apa yang disukai oleh pasangan. Kalau perlu dicatat. Ya. Kemudian saya juga diajarkan oleh guru saya juga ya. Jadi selama perjalanan pernikahan itu kalau guru saya itu rajin ya, dia itu mencatat kelebihan dari pasangannya. Jadi ketika dia senang, ketika dia sedang diperlakukan oleh pasangannya itu dia catat, oh suami saya baik sekali membeli malam ini beli martabak katanya. Sekecil apapun Sekecil kebaikannya. apapun. Tapi kalau kejelekannya, kekurangannya jangan pernah dicatat, jangan pernah diingat-ingat. Jadi ketika misalnya ada clash atau ada ketidaknyamanan, buka kembali itu tadi buku catatan tadi dan baca, pasti akan luluh hatinya. Dulu saya nyatet tapi dengan sejalan perpindahan rumah, catatannya itu entah kemana ya lupa ya. Kalau Abi nyatat Umi ada kurang lebih 40 kebaikan. Masya Allah. 5 aja, boleh nggak? Dan ini ada sejarahnya loh dulu. Adeda tuh dulu meminta saya untuk menulis ke
kebaikannya Adeda. Karena saat itu Adeda sedang ya tadi ya sedang puber ya, dia sedang puber. Kemudian saya saat itu sedang merajuk. Nah, saya ingat sekali, aduh susah sekali teh mencatatnya. Adeda cuma mintanya waktu itu berapa ya, dia cuma 10 ya, kalau nggak Iya. salah. Cuma 10, tapi saya waktu itu sampai banyak sekali, sampai lebih dari 20. Sampai Adedanya kaget. Akhirnya waktu itu saya pengen balas, mana coba catatan kebaikan Umi. Akhirnya Adela bikin. Catatan 40 lebih atau Lebih teh sih. Amanah. Udah nggak usah di. Iya, udah. cuma boleh satu nih. Ya bentuk sih harus amanah ya. Tapi minimal sekali yang 2C 2S tadi. Ya. 2C2. Cantik, cerdas, Soleha. soleha, sederhana. Sederhana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan sederhananya istri sangat membantu sekali saya untuk bisa lebih memberikan yang terbaik teh Esti. Bukan gara-gara sederhana kasih cireng tiap hari. Atau makanya nasi cuman sama kerupuk gitu. Enggak juga ya. Ya gitu kan sudah terjawab semua. Belum puas ya. Belum lah kayaknya mah, tapi nanti ada selanjutnya ya nanti. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Betty dan Adeda. Semoga ilmunya berkah dan Alhamdulillah. inspirasi. Kita pamit. Kita Nuhun pisan. baik. Terima kasih sahabat Anti. Semoga nanti dapat inspirasi dari konten berikutnya. Dan kita semua pamit di sini. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.